Halo semuanya, perkenalkan aku Hamka Arifani dan pada video kali ini aku ingin membuat peer review yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari laporan yang telah disusun oleh teman sekelompokku yaitu Sebastian Abisantoso. Mana laporan ini itu berisikan insight dan juga opini dari AB setelah dia tuh membaca chapter pertama dari buku Content in Action. Kita langsung masuk saja ke kelebihannya teman-teman. Setelah aku membaca laporan ini secara keseluruhan ya, kelebihan yang bisa aku rasakan adalah AB ini berhasil mencatatkan poin-poin penting dari chapter pertama buku Code in Action. Mulai dari bagian review di sini dia tuh sudah merangkumkan ya teman-teman ya, buku chapter pertamanya ini mulai dari secara keseluruhannya bahas apa, kemudian juga awal-awal pengenalan Kotlin dari chapter pertama, kemudian bisa digunakan di mana saja, yang juga jadi eh, highlight ya dari chapter pertama itu seperti fitur dan konsep, seperti static type, um, ini ya, label types ini adalah fitur yang juga jadi highlight, mendukung multi paradigma seperti ya, ini functional dan juga OOP, dan fitur-fitur yang membuat multi paradigmanya itu menjadikan Kotlin itu jauh lebih aman dan fleksibel ya teman-teman ya. Di sini juga highlight yang bagus dari chapter pertama. Kemudian ada fitur coroutines yang juga eh, jadi salah satu fitur dari Kotlin yang dijelaskan dalam chapter pertama. Di sini AB juga meng-highlight bagaimana salah satu poin dari chapter pertama ya ini penjelasan sejarah Kotlin ya, dari yaitu kapan dia itu menjadi bahasa utama dari pemrograman Android teman-teman ya. Walaupun sebenarnya fungsinya itu juga ada di server side dan juga backend ya. Dan sifatnya itu pragmatis ya. Sini juga menjadi highlight yang penting menurut saya teman-teman. Dan ini juga jadi bagian yang tidak kalah penting, itu Kotlin itu bisa dijalankan di mana saja ya teman-teman ya. Melalui Play Kotlin Lang, IDE seperti Intellis dan Android, atau bisa juga melalui compile ya teman-teman. Kita harus mendownload SDK-nya lalu kita compile secara manual di terminal. Nah, untuk bagian insight ini dari teman-teman, menurut saya ini juga bagus ya, karena ya di sini uh, berhasil merangkumkan poin-poinnya lagi yang menurut dia itu menarik ya, dari apa yang sudah dia rangkumkan tadi. Misalnya sini di paradigma itu kemudian dijelaskan kembali teman-teman, menurut saya itu sudah cukup bagus ya di pada bagian ini. Sementara di sini opininya teman-teman AB itu beranggapan bahwa program pemula itu sebaiknya tidak memulai karirnya itu dengan belajar Kotlin. Karena menurut saya ini opini yang bagus ya teman-teman ya. Dikarenakan saya juga setuju, sifatnya itu kan memang Kotlin itu banyak mengambil konsep dan memperbaiki konsep dari pemrograman lain berdasarkan masalah di dunia nyata ya teman-teman. Jadi ada baiknya mungkin kita belajar bahasa pemrograman lain terlebih dahulu sebelum kita itu lanjut ke Kotlin. Sini juga ada perbandingan buku dan video YouTube yang saya juga setuju ya teman-teman, dimana memang dari videonya ini kan 100 detik saja, jadi memang perbandingannya pasti buku itu lebih dalam ya, membahas dari Kotlin itu sendiri. Nah, untuk kekurangannya sendiri menurut saya teman-teman dari ketersambungan antar paragrafnya ya. Misalnya di sini AB menjelaskan Better Java dan juga Kotlin itu berbasis JVM. Dia menjelaskan bahwa Kotlin itu berbasis JVM, open source, pragmatis, dan beberapa paradigma ya. Sini kayak menjelaskan secara umumnya dulu, tiba dia langsung loncat ke use case Kotlinnya ini tanpa kayak ada kalimat penghubung gitu teman-teman. Jadi kayak berasa antar paragrafnya tuh pembahasan yang baru gitu. Harusnya kita tuh ada kalimat transisinya gitu ya. Nah, yang kalimat naratif transisi gitu untuk per paragrafnya ini, dan bahkan mungkin per kalimatnya juga ya teman-teman, supaya tidak loncat gitu dari satu pembahasan ke pembahasan lain. Dan juga mungkin yang saya highlight di sini ada kalimat pemilihan kata yang sedikit membingungkan ya, dimana ada di bagian insight ya teman-teman. Sini KMP dapat membuat kode Kotlin selebih dari JVM. Nah, menurut saya selebih ini pemilihan katanya mungkin agak kurang tepat karena saya sendiri menjadi kurang memahami gitu apa sih arti dari selebih ini ya. Dan mungkin saran saya ya tadi
naratifnya lebih dikembangkan lagi per paragraf agar lebih menyambung satu sama lain, agar lebih nyaman juga dibacanya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa di-review dari saya terhadap laporan yang telah disusun oleh Sebastian Abis Santoso, dan terima kasih telah menonton.